Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Engkau berikan kepada kami kitab suci. Kami berterima kasih Engkau berikan kepada kami Yesus Kristus dan seluruh kisah pengampunan dan kehidupan baru di dalam Kristus. Kami berterima kasih Engkau juga memberikan kepada kami reformasi gereja yang membuat kami bisa melihat dengan lebih jeli tentang kitab suci dan tentang Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Hari ini kita mau lihat tentang reformasi gereja. Pada waktu abad 16, abad 16 itu kapan? 500 tahun yang lalu, udah lama sekali. Papa belum lahir, Opa belum lahir, engkong belum lahir, engkongnya engkong juga belum lahir. Udah lama sekali. Di dalam satu buah kerajaan, bukan cuma kerajaan, kekaisaran, namanya Kekaisaran Romawi yang suci. Di dalam Kekaisaran Romawi yang suci pada waktu itu ada banyak sekali gereja. Gereja itu ada di bawah Kekaisaran Romawi yang suci, disebut sebagai gereja Barat atau gereja Katolik Romawi pada waktu itu. Nah sayangnya pada waktu itu banyak sekali gereja dan para pejabat gereja kayak papa gini, kayak pendeta yang hidupnya tidak baik. Pendeta harusnya melayani Tuhan baik-baik, suka baca kitab suci, suka baca buku, suka persiapan yang sungguh-sungguh untuk khotbah, suka berdoa. Tapi pada waktu itu pendetanya sukanya sama uang, sukanya sama jabatan. Banyak pendeta-pendeta yang suka begitu, suka mewah-mewah. Mewah tahu nggak? Mewah itu pakai baju yang mahal, pakai perlengkapan yang mahal-mahal, sukanya uang dan jabatan. Pada waktu itu gereja sedang mau membangun satu buah gereja yang besar sekali, memugar, bukan membangun, renovasi besar-besaran. Satu buah gereja besar namanya adalah Basilika Santo Petrus, mirip kayak nama muridnya Tuhan Yesus ya, Santo Petrus, Basilika Santo Petrus. Kalau gereja bisa dibangun sangat besar, orang-orang akan rasa ada Tuhan di antara kita. Kalau ada gereja yang sangat besar, orang-orang bisa berasa Tuhan itu mencintai kita, bersama dengan kita. Padahal kehadiran Tuhan tidak harus dinyatakan pakai gereja yang besar. Kalau kita mau tahu kita disertai oleh Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, hidup menurut kitab suci, itu namanya disertai Tuhan. Tuhan Yesus tidak hidup dalam gereja yang besar sekali. Tuhan Yesus disertai Tuhan, menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan dengan jalan dia di atas kayu salib. Itu adalah kemuliaan. Tapi pada waktu itu gereja sudah jauh sekali dari Tuhan. Dia pikir kalau ada gereja besar, orang-orang akan berasa Tuhan beserta dengan kita. Sudah begitu, nanti kerajaan akan menjadi kuat, orang-orang akan suka memberikan persembahan ke gereja, lalu kekaisaran jadi kuat. Sebentar lagi kalau sampai diserang sama musuh-musuh dari timur, kami bisa melawan. Pada waktu itu ada kekaisaran besar namanya Ottoman yang menakutkan sekali. Nanti bisa masuk ke dalam kekaisaran Romawi, bahaya. Jadi kita butuh uang yang banyak. Tapi bangun gereja yang besar kayak begitu, uangnya gimana caranya? Dapat uang dari mana? Sulit sekali. Persembahan jemaat datang ke gereja, aduh jumlahnya sedikit. Sudah gitu banyak diambil sama pendetanya, banyak dikorupsi sama hamba-hamba Tuhannya. Aduh gimana caranya? Terus ada satu orang yang memberikan usulan, begini saja, kita akan jualan. Oke? Jualan apa? Jualan macam-macam. Tapi satu jualan kita yang penting adalah jualan surat pengampunan dosa. Kita kan percaya ada pengampunan dosa, dan kita percaya kalau Tuhan Allah mengampuni dosa kita, lalu nanti kita perlu untuk memberikan perbuatan baik. Jadi mereka percaya kalau mau dosanya diampuni harus mengaku dosa. Setelah mengaku dosa, dia harus mengaku dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal. Sudah begitu harus menunjukkan pertobatan dengan jalan membayar. Setelah membayar, mereka akan mendapatkan surat pengampunan dosa. Waktu itu ada satu orang yang pintar sekali jualan, namanya Johann Tetzel. Dia berjualan, bilang ya,
Kalau kamu mau dosamu diampuni, kalau mau dosa papamu diampuni, kalau mau dosa nenek-nenek yang sudah meninggal itu diampuni, beli surat penghapusan dosa. Dia bawa obor pada waktu khotbah. Obor tahu nggak? Kayak korek api, tapi besar sekali. Apinya nyala kenceng, terus tangannya dia dikenakan api sedikit. Aduh, panas sekali. Tahu tidak? Engkongmu, emakmu, engkongmu sedang dibakar pakai api. Panas sekali, menakutkan sekali. Lalu mereka takut, gimana Pak supaya kami tidak usah dibakar pakai api? Beli surat pengampunan dosa. Kalau kamu beli surat ini, maka nanti pada waktu uang masuk ke dalam kantong persembahan, bunyi ting, maka nenek, kakek, engkong, emak yang lagi disiksa di dalam api penyucian akan loncat pergi ke surga. Bohong itu, bohong. Tapi dia bohong seperti itu. Orang-orang nggak tahu. Pada waktu itu orang-orang nggak punya cerita firman Tuhan seperti ini, nggak bisa. Pada waktu itu orang-orang Jerman kalau pergi ke gereja, gerejanya khotbah pakai bahasa Latin. Kayak papa gini kalau lagi khotbah pakai bahasa Latin, nggak ada yang ngerti. Waduh, stres. Mereka nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, nggak ngerti. Pokoknya taunya adalah, ya sudah, ikut saja sama yang jualan itu. Kalau jadi Bapak, kalau saya beli surat itu, dosa saya diampuni. Oh iya. Jadi Bapak, kalau saya beli surat itu untuk anak saya juga nanti masuk surga. Oh iya. Jadi Bapak, kalau saya beli surat itu nanti kakek, nenek saya yang sudah meninggal sekarang lagi disiksa di api penyucian akan lompat ke surga. Oh iya, beli. Mereka miskin, aduh uangnya sedikit tapi dipakai buat beli. Waktu itu ada satu orang dosen dari satu buah universitas namanya Wittenberg. Nah, dosen ini namanya adalah Martin Luther. Dia juga adalah imam dari gereja. Terus dia pikir-pikir, masa betul ya? Bukankah kita itu diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus? Tapi orang itu ya, kok pakai surat pengampunan dosa itu untuk jualan ya? Untuk mendapatkan uang ya? Ini gak betul. Maka dia sebagai dosen mulai tulis. 1. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, bertobatlah. Yang dimaksudkan dengan bertobat adalah seluruh hidup kita berbalik kepada Tuhan. Bukan mengikuti sakramen. Datang ke gereja, mengaku dosa, setelah itu membayar. Datang ke gereja, mengaku dosa, setelah itu membayar. Bukan. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berkata, bertobat, harusnya hidup kita bertobat. Kita tidak bisa diampuni oleh Tuhan dengan beli surat pengampunan dosa. Gak bisa. Saat itu ya, orang-orang yang jualannya salah. Maka dia tulis 1, 2, 3 sampai 95 dalil. Nah, dalil itu diberikan di universitas untuk mengajak. Ayo kita diskusi. Ini sebetulnya apa betul kan? Ini harusnya tidak betul ini, seperti ini. Nggak boleh. Martin Luther adalah dosen yang baik. Dia adalah pengajar yang baik. Dia setia menjalankan pekerjaannya dia. Sebagai orang yang adalah dosen, pengajar, maka dia mengajar baik-baik. Dia melakukan perdebatan-perdebatan, lalu obrolan-obrolan yang harus dilakukan di dalam universitas. Tapi Tuhan pakai kesetiaan Martin Luther itu nanti untuk menggerakkan reformasi gereja. Sehingga gereja dikembalikan untuk tahu kalau kita mau dapat pengampunan dari Tuhan Yesus, kita mau mendapatkan hidup yang kekal, satu-satunya cara bukan dengan beli surat pengampunan dosa, tapi dengan cara bagaimana? Percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus gak pernah bilang begini loh, beli surat supaya kamu diampuni. Gak pernah. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan diselamatkan. Jadi sekarang kita kalau mau diselamatkan, apa yang harus dilakukan? Harus cuman bisa beriman kepada Tuhan Yesus, kembali kepada Tuhan Yesus, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dapat pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami punya kitab suci yang menunjukkan pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Kami berterima kasih
karena kami punya gerakan reformasi. Kami berterima kasih karena Engkau menggerakkan Martin Luther untuk boleh menjalankan panggilannya. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.